Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai neraca lajur, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Nah, berarti ini sudah masuk pada penyelesaian di dalam penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu neraca lajur. Apa itu neraca lajur, gitu ya? Neraca lajur di sini adalah yang dimanfaatkan atau tujuannya untuk membantu, memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jadi neraca lajur di sini adalah difungsikan untuk membantu proses penyusunan laporan keuangan. Sehingga kolomnya ini banyak sekali, dimulai dari nama rekening atau nama akun, kemudian neraca saldo sebelum disesuaikan ini adalah berasal dari neraca saldo, sama persis dengan neraca saldo. Kemudian jurnal penyesuaian, ini sumbernya dari ayat jurnal penyesuaian. Kemudian neraca saldo setelah disesuaikan, ini adalah gabungan dari neraca saldo sebelum disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Perlakuannya nanti sama gitu ya, pada waktu saya jelaskan di buku besar. Ketika debit, maka dijumlah. Ketika kredit juga dijumlah. Jadi ketika itu sejenis, maka dijumlahkan. Tapi apabila di sini tidak sejenis debit, kredit, maka dikurangi. Kredit, debit, maka ini dikurangi. Hasilnya itu mengikuti yang nominalnya paling besar. Kalau si debit lebih besar daripada si kredit, berarti ditempatkan di sisi debit saldonya. Tapi kalau misalnya gitu ya, kalau lebih kecil gitu ya, kalau lebih kecil artinya di sini si debit lebih kecil daripada si kredit, maka dicatat di sisi kredit. Nah, ini ada dua kolom yang terakhir, kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, karena seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tujuan dari neraca lajur adalah ya, mempermudah di dalam penyusunan atau menyiapkan laporan keuangan sehingga diberikan kolom laporan keuangan yaitu kolom laporan laba rugi dan kolom laporan neraca. Nah, sekarang untuk kolom laporan laba rugi. Di kolom laporan laba rugi di sini ini khusus untuk akun pendapatan dan akun beban. Jadi, sekali lagi untuk kolom laba rugi ini khusus akun pendapatan dan akun beban. Selain akun pendapatan dan beban, silahkan masukkan di kolom neraca. Apa itu? Aset, ya. Kemudian kewajiban, kemudian ekuitas atau modal. Nah, jadi saya ulangi, laporan laba rugi itu hanya akun pendapatan dan beban, kolom neraca hanya akun untuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Nominal yang dimasukkan di dalam laporan laba rugi dan neraca ini berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan. Sehingga ketika ngisi laporan laba rugi dan neraca, abaikan neraca saldo sebelum disesuaikan dengan jurnal penyesuaikan. Ya, jadi yang diperhatikan cukup neraca saldo setelah disesuaikan saja. Itu cara pengisian neraca lajur. Berikutnya, saya masuk ke penerapan dari neraca lajur. Di sini saya ambil contoh materi sebelumnya, neraca saldo pada waktu pembahasan neraca saldo. Nah, di sini neraca saldonya jumlahnya ada 7 juta. Ya. Kemudian kita masukkan ke dalam neraca lajur. Ya. Ketika kita mau masukkan neraca lajur, maka tentunya gitu ya, ada informasi tambahan berkaitan dengan
jurnal penyesuaian. Di sini ada dua informasi tambahan. Yang pertama disampaikan sisa perlengkapan pada akhir periode sebesar 400.000. Karena di sini adalah sisa perlengkapan, berarti perlengkapan yang terpakai berapa? Maka dilihat dulu di dalam neraca saldo. Perlengkapan itu nominalnya 1 juta. Jadi ada perlengkapan 1 juta. Di akhir periode tanggal 30 April dicek perlengkapannya masih sisa atau tidak. Informasi tambahannya bahwa ada sisa perlengkapan 400.000. Berarti yang terpakai itu sebesar 600.000. 1 juta dikurangi 400.000. Maka jurnal penyesuaiannya tanggal 30, debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Sebesar yang terpakai 600.000. Nah, sekarang yang kedua ya. Di sini informasi tambahannya ada nilai depresiasi peralatan pada bulan April sebesar 25.000. Nah, karena pada akuntansi pengantar 1 belum membahas metode penyusutan depresiasi gitu ya. Metode penyusutan atau depresiasi, maka di sini belum saya jelaskan secara detail, tapi hanya ngikutin ini aja bahwa informasi tambahan ada nilai penyusutan atas peralatan atau depresiasi atas peralatan di bulan April 25.000. Maka jurnal penyesuaiannya debitnya beban depresiasi peralatan, kreditnya akumulasi depresiasi peralatan sebesar 25.000. Ini. Oke, berarti di sini ada dua jurnal penyesuaian. Yang pertama penyesuaian atas perlengkapan, yang kedua penyesuaian atas aset berupa peralatan. Sekarang kita masuk ke jurnal neraca lajur. Di neraca lajur di sini ya perlu saya sampaikan neraca saldo sebelum disesuaikan ini dari neraca saldo. Nih, sama persis, tinggal disalin ya. Kalau pakai Excel ya tinggal copy paste gitu ya. Karena ini kita belajarnya masih konsep akuntansi dasar gitu ya. Jadi belum pakai aplikasi ya. Nah, maka di sini sama persis mulai dari kas sampai beban gaji di mana totalnya 7 juta. Maka kita masukkan sama persis. Neraca saldo sebelum disesuaikan totalnya sama 7 juta. Sekarang kita masukkan jurnal penyesuaian yang pertama. Debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan 600.000. Maka kita masukkan debitnya beban perlengkapan. Kita cek di neraca saldo, ada akun beban perlengkapan tidak? Kalau tidak ada, maka kita tambahkan ya beban perlengkapan. Ya, sebesar 600.000 di sisi debit. Jadi mohon nanti dipastikan kalau itu di posisi debit catat debit. Kalau posisinya kredit catat di sisi kredit. Debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Karena ada akun perlengkapan, maka kita tinggal masukkan di posisi kredit perlengkapan. Oke, jurnal penyesuaian pertama sudah, sekarang yang kedua. Beban depresiasi peralatan debit, akumulasi depresiasi peralatan debit, kredit sebesar 25.000. Maka kita masukkan beban depresiasi peralatan di posisi debit, akumulasi depresiasi peralatan di posisi kredit. Kenapa di akhir bawah semua pencatatannya? Karena di neraca saldo tidak ada akun tersebut, sehingga ditambahkan di bawah. Kalau sudah, silakan dijumlah, maka jumlahnya harus sama. Kalau sudah, baru masuk ke neraca saldo setelah disesuaikan. Di neraca saldo setelah disesuaikan di sini, maka ya ini adalah menggabungkan antara neraca saldo sebelum disesuaikan dengan penyesuaian. Debit dijumlah, kredit dijumlah, debit kredit dikurangi, kredit debit dikurangi. Sekarang
Bagaimana kalau tidak ada? Kalau tidak ada ya berarti sama. Maka kas 5.300.000 di posisi debit sama. Sekarang perlengkapan ada debit, ada kredit. Karena berlawanan jenis debit kredit maka dikurangi. 1 juta dikurangi 600, 400.000. Besaran mana nominalnya antara debit dan kredit? Karena besaran debit, maka catatlah di sisi debit 400.000. Kemudian peralatan, karena tidak dipengaruhi penyesuaian, maka tetap. Begitu juga utang usaha, modal, dan pendapatan jasa. Tetap di posisi kredit, disesuaikan. Jangan sampai dipindah-pindah. Kalau posisinya di kredit, ya tempatkan di kredit. Sekarang beban gaji karena tidak ada, ya jurnal penyesuaiannya, ya berarti tetap di posisi debit 400.000. Berikutnya kita masuk ke akun tambahan, ada 3 ya, beban perlengkapan, beban depresiasi, dan akumulasi depresiasi. Nah, karena tidak ada di neraca saldo sebelum disesuaikan, ya berarti tinggal dipindahkan aja sesuai dengan posisinya. Beban perlengkapan debit, beban depresiasi debit nominalnya sama ya, akumulasi depresiasi kredit. Oke. Kalau sudah, sekarang dijumlahkan, totalnya harus sama, 7.025.000. Setelah itu masuk ke laporan laba rugi. Seperti yang saya sampaikan, laba rugi khusus untuk akun pendapatan dan beban. Neraca khusus untuk akun aset, kewajiban, dan modal atau ekuitas. Nah, ketika mau ngisi laporan laba rugi dan neraca di sini, yang perlu diperhatikan cukup kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk kolom neraca saldo sebelum disesuaikan dan penyesuaian, minta tolong jangan dilihat lagi. Jadi fokus pada neraca saldo setelah disesuaikan. Sekarang akun kas ya, akunnya tetap diperhatikan ya. Akun kas ya, sebesar 5.300.000. Kas berarti masuknya di mana? Kalau kas itu merupakan golongan aset, maka dimasukkan di neraca. Posisinya harus sama, debit. Berikutnya perlengkapan 400.000. Masuk aset, maka di neraca. Peralatan 300.000 merupakan aset, maka masuk di neraca. Berikutnya utang usaha, ya. Ini adalah kewajiban, maka masuk di neraca. Posisinya kredit, jangan sampai dipindah-pindah ya. Kemudian modal, berarti masuk di neraca. Posisi kredit. Selanjutnya pendapatan jasa, ya, pendapatan jasa. Posisi di kredit. Pendapatan berarti masuk di laporan laba rugi. Pendapatan dan beban khusus laporan laba rugi. Maka kita masukkan pendapatan di laporan laba rugi kredit. Berikutnya beban. Nah, beban maka masuk di kolom laba rugi debit. Selanjutnya kita lihat beban perlengkapan. Posisinya debit, maka kita masukkan debit. Berikutnya beban depresiasi, debit kita masukkan sebelah debit di kolom laba rugi. Berikutnya akumulasi depresiasi. Nah, ini masuk apa? Apakah ini merupakan beban ataukah ini pendapatan? Karena tidak dua-duanya, maka masuk di kolom neraca. Posisinya kredit. Kalau sudah, maka silahkan dijumlahkan. Ya, 400.000 tambah 600 tambah 25, maka ketemunya 1.025.000. Oke. Kredit 1.500.000. Nah, di sini ya, kalau tidak sama hasilnya maka nggak usah panik ya. Memang hasilnya di awal itu tidak sama. Baru kemudian saudara selisihkan ya. Hasilnya 1.500.000 dikurangi 1.025.000, maka ketemu 475.000.
Nah, pada waktu pengurangan di sini ya, itu tempatkanlah nominalnya yang kecil ya. Kebalikannya dengan pada waktu saya jelaskan di neraca saldo setelah disesuaikan. Sehingga hasil akhirnya jadi sama 1.500.000 antara debit dan kredit harus sama. Setelah laporan laba rugi selesai, kita lanjut ke neraca. Kita jumlah 5.300, 400.000, 300.000, jumlahnya 6 juta. 500.000 tambah 5 juta tambah 25.000, jumlahnya 5 juta 200, mohon maaf 5 juta 525.000. Sekali lagi, hasil pertama jangan panik, memang tidak sama, baru kemudian silahkan diselisihkan. 6 juta dikurangi 5 juta 525. Maka ketemunya harus sama dengan selisih yang ada di laporan laba rugi, 475.000. Dan posisinya saling melengkapi. Ketika ya laporan laba ruginya itu saldonya ada di posisi debit, maka neracanya di posisi kredit. Sebaliknya, ketika ya di laporan laba rugi saldonya di posisi kredit, maka di neraca harus di posisi debit dengan jumlah atau nominal yang sama. Nah, kalau posisinya di posisi debit gitu ya, debit, maka ini menunjukkan perusahaan mengalami laba. Laba ya. Oke, berarti perusahaan mengalami laba sebesar 475.000. Nah, sekarang baru di garis akhir di sini untuk kolom neraca dijumlahkan nominalnya antara debit dan kredit harus sama. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke penyusuran laporan laba rugi. Ya, kemudian laporan perubahan ekuitas dan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Di laporan laba rugi ini saudara tinggal memindahkan saja ya. Memindahkan saja dengan format yang berbeda. Jadi pendapatan dikurangi semua total beban. Hasilnya harus sama, 475.000. Nah, kita masuk ke perusahaan jasa laporan laba rugi. Pendapatan, masih ingat ya tadi 1.500.000, bebannya ada 3, beban gaji, beban perlengkapan, beban depresiasi. Sehingga total beban 1.025.000. Sehingga karena pendapatan lebih besar gitu ya, pendapatan lebih tinggi dibanding total beban yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perusahaan mengalami apa yang namanya laba. Tapi sebaliknya, ketika pendapatannya lebih rendah ya dibanding beban yang dikeluarkan, maka perusahaan mengalami rugi. Nah, sekarang karena perusahaan mengalami laba, maka kita masuk ke laporan perubahan modal, itu akan menambah modal perusahaan. Ya. Oke, sekarang masuk ke perubahan ekuitas, laporan perubahan modal. Modal Tuan Rido, berapa modal Tuan Rido? Nah, kita lihat, modal Tuan Rido, nah, ini 5 juta, di neraca 5 juta. Nah, kita masukkan modal Tuan Rido 5 juta. Tapi karena perusahaan mengalami laba bersih, sehingga ditambah 475.000, sehingga modal akhir yang digunakan oleh perusahaan jasa hitam putih untuk periode bulan Mei sebesar 5.475.000. Berikutnya saya masuk ke laporan posisi keuangan untuk perusahaan jasa hitam putih. Laporan posisi keuangan di sini itu hanya memindahkan dari laporan neraca yang ada di neraca lajur. Nah, ini ya. Asetnya berupa kas, perlengkapan, peralatan. Peralatan di sini ya jangan lupa ada akumulasi depresiasi atau ya pengakumulasian dari penyusutan atas peralatan pada periode bulan April. Nah, baru kemudian di sisi pasifa yaitu utang dan modal. Utangnya 500.000, modalnya diambil
dari laporan perubahan modal. Ini ya, ini nanti kita masukkan di laporan posisi keuangan. Sekarang kita masukkan kasnya 5.300.000, perlengkapan 400.000, peralatan 300.000, dikurangi dengan akumulasi depresiasi 25.000. Sehingga peralatan pada akhir periode bulan April ya, ini tidak lagi diakui sebesar 300.000 karena sudah mengalami penyusutan atau depresiasi, maka peralatan di akhir periode bulan April hanya diakui senilai 275.000. Sehingga kita jumlah total aset ya pada neraca 5.300.000 tambah 400 tambah 275 sehingga totalnya 5.975.000. Berikutnya di sisi kewajiban dan modal, utang usaha 500.000, modal tuan Ridho ini dari laporan perubahan modal. 5.475, sehingga total utang plus modal akhirnya sama 5.975.000. Itulah laporan keuangan ketiga-tiganya gitu ya. Fungsi dari masing-masing kemarin sudah saya jelaskan gitu ya. Kalau laporan posisi keuangan baik itu laporan ekuitas maupun laba rugi. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup ini ya fungsinya adalah untuk menutup akun-akun nominal. Akun-akun nominal itu apa saja? Pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban ini di laporan apa? Di laporan laba rugi. Nah, ini saya tunjukkan. Ya. Jadi akun nominal itu ada di laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini akun pendapatan dan beban ini ditutup. Karena laporan laba rugi ini adalah laporan kinerja yang menunjukkan kinerja pada periode tersebut. Nah, untuk kelanjutan usahanya gitu ya, gambaran posisi keuangan perusahaan secara berkelanjutan sudah disampaikan di dalam laporan posisi keuangan. Inilah yang nanti dilanjutkan untuk pencatatan pada periode selanjutnya atau periode bulan Mei. Tuh. Sehingga di dalam laporan laba rugi ini tidak boleh ya diakumulasi untuk periode-periode bulan Mei, Juni tidak, gitu ya, karena ini menunjukkan laporan kinerja di setiap periode. Sehingga untuk bulan April akun nominal pendapatan dan jasa ini harus ditutup terlebih dahulu, sehingga nanti tidak ada pencatatan berkelanjutan khusus untuk pendapatan dan beban. Nah, sekarang bagaimana penutupannya gitu ya? Cara menutup akun nominal di sini yaitu ditutup dengan ikhtisar laba rugi. Dan ikhtisar laba rugi itu sendiri ditutup dengan akun modal. Nah, ini ya. Modal ini sudah dimasukkan di laporan neraca. Oke, sekarang kita masuk ya ke jurnal penutup. Kapan pelaksanaan jurnal penutup? Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode, ya. Setelah laporan keuangan selesai, maka baru ditutup. Sehingga pada periode bulan Mei sudah tidak lagi dilanjutkan untuk akun pendapatan dan beban. Sekarang menutup akun pendapatan. Caranya ya untuk menutup akun pendapatan yang awalnya pendapatan itu posisinya di kredit, ya, pendapatan itu posisinya di kredit karena mau ditutup maka pendapatan dicatat di sisi debit. Sehingga pendapatan debit 1.500.000, kreditnya ikhtisar laba rugi 1.500.000. Nah, jadi pendapatan ya ditutup dengan akun ikhtisar laba rugi. Kemudian beban itu pada dasarnya ya saldo normalnya berada di sisi debit. Karena mau kita tutup, kita selesaikan untuk periode bulan April, maka kita balik ya.
Di sini semua beban kita masukkan, beban gaji, beban perlengkapan, beban depresiasi untuk peralatan. Totalnya 1.025.000. Kita tutup di akun ikhtisar laba rugi. Sehingga debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya semua beban-beban. Nah, maka di sini ya kita lihat perbandingannya. Ikhtisar laba rugi untuk beban, posisi debit 1.025.000, ikhtisar laba rugi untuk pendapatan, posisi kredit 1.500.000. Maka di sini ada selisih ya. Sebesar 1.500.000 dikurangi 1.025.000. 475.000. Ini selisihnya 475.000. Nah, sekarang dari 475.000 ini posisinya di mana? Debit atau kredit? Posisinya kan selisihnya di posisi kredit. Ya, maka kita tutup. Karena dia posisinya di kredit, maka kita balik menjadi posisi debit. Sehingga debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya modal. Modal pada dasarnya saldo normal akunnya adalah kredit. Ketika hasil penutupannya modal posisinya kredit, berarti artinya perusahaan mengalami laba. Sehingga akan menambah modal periode sebelumnya. Tapi bagaimana kalau misalnya saldonya ya selisih antara ikhtisar laba rugi antara pendapatan dan jasa, pendapatan dan beban itu posisinya di sisi debit, berarti di sini penutupannya untuk ikhtisar laba ruginya di posisi kredit, ya, modalnya di posisi debit. Sehingga artinya perusahaan mengalami kerugian. Maka modal yang dimiliki ya di posisi debit itu akan mengurangi modal periode sebelumnya. Itu jurnal penutup. Terima kasih atas perhatiannya untuk pembahasan mulai dari neraca lajur, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Tugas saudara yaitu melanjutkan dari tugas yang kemarin. Jadi kemarin sudah menyelesaikan sampai jurnal penyesuaian, maka tinggal dilanjutkan ke neraca lajur, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Begitu dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.